Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar pendidikan agama Islam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Aku sangat senang nih kalau teman-teman di rumah belajarnya juga semangat dan siap untuk belajar hari ini. Ya, maka daripada itu teman-teman, kesiapan dalam belajar kita barengi dengan berdoa dulu ya. Diangkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita baca surah Al-Kafirun ya teman-teman. Silakan disiapkan juz amma dan Al-Qur'annya surah Al-Kafirun. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sudah kita mulai dengan berdoa dan dilanjut dengan murojaah surah Al-Kafirun. Ada yang tahu nggak hari ini aku mau belajar dan mengajarkan tentang apa? Seru nih teman-teman, hari ini kalian akan aku ceritakan tentang kisah Nabi. Siapa yang mau dengarkan? Kalau mau mendengarkan, duduknya yang siap dan tegap. Dengarkan baik-baik ya. Hari ini kita akan mengkisahkan tentang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam, teman-teman, adalah seorang ayah daripada Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Yakub alaihissalam berupa kesabaran dan kasih sayang kepada umat bahkan keluarganya, teman-teman. Nah, suatu ketika Nabi Yakub itu hidup di tengah keluarga. Beliau mempunyai seorang anak bernama Nabi Yusuf dan jumlah saudaranya ada 11. Akan tetapi teman-teman, Nabi Yakub itu sangat mengistimewakan daripada Nabi Yusuf dan saudaranya, yakni
Bunyamin. Nah, atas kespesialan diberikan oleh ayahnya Nabi Yusuf membuat 11 saudaranya ini menjadi iri teman-teman kepada Nabi Yusuf. Akhirnya teman-teman akhirnya saudaranya Nabi Yusuf ini berniat jahat karena dilasuki oleh setan tubuhnya untuk mencelakai daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya atas izin dari ayahnya untuk berburu. Sampai sana teman-teman malah Nabi Yusuf dicelakai hingga masuk ke dalam sumur. Nah, setelah itu Nabi Yusuf tinggallah di sebuah istana kerajaan, di mana Nabi Yusuf ditolong oleh khalifah ya atau pedagang. Nah, teman-teman, ditinggalnya oleh anak yang tercinta Nabi Yakub alaihissalam ini bersedih, mengeluarkan air mata terus-menerus, berduka karena kepergian Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya teman-teman ya, Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi seorang penasehat di negeri Mesir. Nah, ayahnya Nabi Yakub pada saat itu teman-teman meminta kepada seluruh saudaranya Nabi Yusuf untuk pergi ke Mesir. Singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Lalu menyuruh Bunyamin untuk bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Akhirnya ketika sudah bertemu dengan Bunyamin diperintahkan untuk membawa sorban daripada Nabi Yusuf alaihissalam dan diusapkan kepada kedua matanya Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf. Atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, Nabi Yakub alaihissalam sembuh. Luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yakub pergi ke negeri Mesir bersama 11 saudaranya untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sudah bertemu, luar biasa teman-teman. Begitu sangat terharunya Nabi Yakub menyaksikan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi orang ternama di Mesir pada saat itu, menjadi penasehat gubernur. Luar biasa bukan teman-teman? Nah, itulah teman-teman, Nabi Yakub meskipun mempunyai kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi Nabi Yakub selalu mengumpulkan daripada 11 saudaranya agar berkasih sayang terhadap semua saudaranya. Nah, teman-teman, itulah kisah singkat dari Nabi Yakub yang bisa kita pelajari hari ini. Artinya teman-teman, dari cerita Nabi Yakub tersebut kita bisa belajar daripada sifat sayangnya Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Maka daripada itu kita diajarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap kasih sayang. Oke, teman-teman, hanya itu yang kita bisa pelajari hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.